Setelah kerajaan Sriwijaya di Palembang runtuh akibat serangan Majapahit dari Jawa pada akhir abad ke-13, kekuasaan Melayu di Nusantara mulai memudar. Namun seorang bangsawan bernama Parameswara keturunan dari Sriwijaya berusaha menghidupkan kembali kejayaan Melayu. Ia dan pengikutnya melarikan diri dari Palembang menuju Temasik, wilayah yang kini dikenal sebagai Singapura. Awalnya, ia berkuasa di sana namun diusir oleh pasukan Siam. Ia pun melanjutkan pelariannya ke utara dan tiba di sebuah muara sungai yang strategis di pesisir Semenanjung Melayu. Sekitar tahun 1400 Masehi, di tempat itu ia mendirikan kerajaan baru yang kelak dikenal sebagai Kesultanan Melayu Malaka. Beberapa tahun kemudian, ia memeluk Islam yang sebelumnya telah menyebar di Samudra Pasai dan bergelar Sultan Iskandar Shah. Berkat posisinya yang strategis, Malaka tumbuh menjadi pelabuhan internasional yang menghubungkan perdagangan antar belahan dunia. Pada masa jayanya, pengaruh Malaka meluas ke Sumatera bagian timur, Semenanjung Melayu, hingga ke Brunei dan Filipina bagian selatan, menjadikan Malaka sebagai kerajaan Islam terbesar dan paling berpengaruh pada masanya. Bahasa Melayu menjadi bahasa perdagangan dan hukum Islam diterapkan. Para ulama dan saudagarnya menyebarkan Islam ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan lebih luas dari kesultanan itu sendiri. Karena pengaruhnya yang begitu besar, lahirlah beberapa kerajaan Islam di Nusantara yang terinspirasi oleh pemerintahan, hukum, dan budaya Malaka. Namun kejayaan itu berakhir pada tahun 1511 ketika Portugis di bawah Afonso de Albuquerque menyerbu dan menaklukkan Malaka. Sultan Mahmud Shah sebagai sultan terakhir melarikan diri ke Johor dan mendirikan kerajaan baru sebagai penerusnya, tetapi kejayaan Malaka tak pernah kembali. Kini, sisa kebesaran itu masih bisa dilihat di kota Melaka, Malaysia, di tepi jalur laut yang dulu menjadikannya pusat dunia Melayu sekaligus jantung penyebaran Islam di Nusantara.